Di tengah Laut Atlantik yang gelap dan tak berujung, berdiri sebuah menara batu setinggi hampir 50 meter, dihantam ombak tanpa henti. Di dalamnya hanya satu orang. Tidak ada kota, tidak ada sinyal, tidak ada siapapun dalam radius puluhan kilometer. Saat badai datang, gelombang bisa menjulang lebih tinggi dari bangunan 4 lantai dan menghantam dinding batu dengan kekuatan yang terasa seperti ledakan. Pada malam-malam tertentu, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah angin yang meraung dan laut yang mencoba merobohkan segalanya. Bayangkan terjebak berhari-hari di tempat seperti itu. Jika terjadi kesalahan kecil, tidak ada yang langsung datang menyelamatkan. Tidak ada jalan keluar cepat. Hanya tangga spiral sempit, dinding batu dingin, dan cahaya yang harus tetap menyala apapun yang terjadi. Ini bukan film. Ini adalah kehidupan penjaga mercusuar yang benar-benar sendirian di ujung dunia. Mercusuar ini bernama Bishop Rock Lighthouse. Terletak di Kepulauan Isles of Scilly, di barat daya Inggris. Ia berdiri di atas batu karang sempit yang hampir tak terlihat ketika ombak pasang menutupinya. Tidak ada daratan luas di sekitarnya. Tidak ada pelabuhan kecil yang melindungi dari gelombang. Hanya sebuah menara batu yang muncul dari tengah samudra, sendirian menghadapi jalur pelayaran Atlantik yang padat dan berbahaya. Wilayah ini sejak lama dikenal sebagai salah satu perairan paling berisiko di kawasan tersebut. Arus yang kuat, kabut tebal, dan badai musiman menjadikan banyak kapal di masa lalu tersesat atau karam sebelum sempat melihat daratan Inggris. Karena itulah, mercusuar ini dibangun pada abad ke-19 sebagai penanda yang memisahkan keselamatan dari kehancuran. Bahkan struktur pertamanya pernah runtuh diterjang badai sebelum benar-benar berfungsi. Bangunan yang berdiri hari ini dibuat dari batu granit tebal yang dirancang untuk menahan gelombang besar yang menghantam tanpa ampun. Namun, sekuat apapun konstruksinya, Bishop Rock tetaplah sebuah menara di atas batu kecil di tengah lautan luas. Setiap musim dingin, Atlantik kembali menguji ketahanannya, seolah mengingatkan bahwa di tempat ini, manusia hanya menumpang berdiri di wilayah yang bukan miliknya. Di dalam menara batu itu, kehidupan berjalan dalam ruang yang sempit dan berulang. Tangga spiral logam menghubungkan setiap lantai kecil yang berisi ruang mesin, dapur sederhana, tempat tidur sempit, dan ruang kendali cahaya. Segalanya diatur dengan disiplin, memeriksa sistem penerangan, memastikan generator cadangan siap digunakan, mencatat kondisi cuaca, dan memantau laut yang tak pernah benar-benar tenang. Rutinitas menjadi satu-satunya cara menjaga kewarasan di tempat yang nyaris tak berubah dari hari ke hari. Namun yang paling berat bukanlah pekerjaannya, melainkan kesunyian yang menyertainya. Berhari-hari tanpa melihat wajah lain selain bayangan sendiri di cermin kecil yang menempel di dinding baja. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada percakapan santai, hanya angin dan ombak yang kadang terdengar seperti benturan keras di pintu. Pada musim badai, rotasi pergantian penjaga bisa tertunda, membuat seseorang terjebak lebih lama dari jadwal yang seharusnya. Logistik pun tidak selalu mudah. Persediaan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan lain dikirim saat cuaca memungkinkan, terkadang melalui kapal kecil atau helikopter yang harus menunggu kondisi laut cukup aman. Jika badai datang lebih cepat, menara itu berubah menjadi pulau tanpa akses. Disitulah ujian sebenarnya dimulai. Bukan sekadar menjaga cahaya tetap menyala, tetapi menjaga pikiran tetap stabil ketika dunia luar terasa sangat jauh dan laut di sekelilingnya tak pernah berhenti bergerak.
Di tempat seperti Bishop Rock, badai jarang datang tanpa peringatan. Langit yang tadinya kelabu perlahan berubah lebih gelap. Angin yang semula hanya berdesir, mulai berhembus tajam menekan dinding menara. Tekanan udara turun, dan ombak yang biasanya bergulung teratur mulai pecah dengan arah yang tak menentu. Bagi penjaga mercusuar, perubahan kecil seperti itu bukan sekadar cuaca buruk. Itu adalah sinyal bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bergerak mendekat. Radio komunikasi mulai dipenuhi gangguan statis. Suara kapal yang biasanya terdengar jelas berubah menjadi terputus-putus, tertelan angin yang makin kencang. Di ruang kendali, semua sistem diperiksa ulang. Lampu utama, generator cadangan, suplai bahan bakar, hingga pintu-pintu baja yang harus dikunci rapat. Setiap prosedur dilakukan dengan tenang, meski di luar sana laut mulai menunjukkan wajah aslinya. Saat senja turun, cakrawala menghilang di balik tirai hujan tebal. Ombak memukul karang dengan suara yang menggema hingga ke dalam tangga spiral. Getarannya terasa di telapak kaki, naik melalui dinding batu, seolah seluruh menara ikut bernapas bersama badai yang sedang tumbuh. Dan di tengah suara yang semakin keras itu, satu kesadaran perlahan muncul. Malam ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Malam itu, badai akhirnya tiba tanpa kompromi. Ombak besar menghantam batu karang tempat menara berdiri, memercikan air asin hingga ke jendela bagian atas. Angin meraung di sekeliling struktur granit, menciptakan suara rendah yang konstan, seperti gemuruh mesin raksasa. Setiap beberapa menit, gelombang yang lebih besar datang dan menghantam dengan kekuatan penuh, membuat seluruh bangunan bergetar sesaat sebelum kembali tegak. Di dalam ruang kendali, lampu utama tetap menyala, memotong kegelapan dengan putaran cahaya yang konsisten. Namun, di sela-sela dentuman ombak, listrik sempat bergetar, redup sekejap sebelum stabil kembali. Generator cadangan disiapkan, sakelar diperiksa ulang, dan setiap bunyi asing langsung mengundang kewaspadaan. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan kecil bisa berarti hilangnya satu-satunya penanda bagi kapal yang mencoba menavigasi perairan berbahaya itu. Di luar sana, kapal-kapal yang melintas hanya melihat satu hal, cahaya yang terus berputar di tengah badai. Mereka tidak melihat air yang menghantam dinding, tidak merasakan getaran di lantai logam, dan tidak mendengar derit pintu baja yang menahan tekanan angin. Tapi, di dalam menara itu, satu orang berdiri menjaga agar cahaya tersebut tidak pernah padam. Karena, dalam badai seperti ini, beberapa detik kegelapan saja bisa mengubah arah perjalanan menjadi tragedi. Menjelang dini hari, kekuatan badai perlahan melemah. Angin yang sebelumnya meraung kini berubah menjadi hembusan berat yang tersisa, dan ombak yang semula menghantam tanpa jeda mulai memberi jarak di antara tiap gelombangnya. Dari jendela sempit di puncak menara, yang terlihat hanyalah lautan kelabu dengan buih putih yang masih bergolak. Cahaya tetap berputar seperti biasa, seolah malam panjang tadi hanyalah bagian dari rutinitas. Namun ketika pintu baja dibuka untuk pemeriksaan, bekas amukan laut terlihat jelas. Garam mengering di dinding luar, beberapa bagian logam lembab dan harus segera dibersihkan, dan peralatan perlu diperiksa satu persatu untuk memastikan tidak ada kerusakan tersembunyi. Setiap badai meninggalkan jejak, sekecil apapun. Dan di tempat seperti ini, kelalaian kecil setelah badai bisa menjadi masalah besar saat badai berikutnya datang. Yang paling terasa justru bukan kerusakan fisik, melainkan keheningan setelah semuanya usai. Setelah berjam-jam dikelilingi suara yang memekakan, sunyi bisa terasa asing.
Di dalam ruang sempit itu, penjaga kembali duduk sendirian, ditemani suara detak mesin dan hembusan angin sisa. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada saksi, hanya kepastian bahwa malam itu cahaya tetap menyala, dan itu sudah cukup. Untuk pekerjaan seberat ini, bayaran seorang penjaga mercusuar di Inggris pada masa sebelum otomatisasi penuh berkisar antara 20 hingga 30 ribu pound sterling per tahun. Jika dikonversikan, jumlah itu setara dengan sekitar 400 hingga 600 juta rupiah per tahun. Secara angka, terdengar cukup layak untuk sebuah pekerjaan teknis yang menuntut tanggung jawab tinggi dan kesiapsiagaan tanpa henti. Namun setelah melihat bagaimana badai menghantam menara batu di tengah malam, angka itu terasa berbeda. Gaji bisa dihitung, tetapi kesendirian berhari-hari, tekanan mental, dan risiko nyata saat laut mengamuk tidak pernah benar-benar bisa dinilai dengan uang. Pertanyaannya bukan lagi seberapa besar bayarannya, melainkan seberapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk tetap tinggal dan menyalakan cahaya ketika seluruh samudra mencoba memadamkannya. Di banyak tempat, mercusuar kini telah sepenuhnya otomatis, digantikan teknologi yang bekerja tanpa lelah dan tanpa rasa takut. Namun di lokasi sekeras Bishop Rock, keberadaan manusia pernah menjadi jantung dari cahaya itu sendiri. Seseorang yang mendengar badai datang, merasakan getaran dinding batu, dan tetap memilih bertahan. Di tengah samudra yang tak pernah benar-benar ramah, mercusuar bukan sekadar bangunan, melainkan simbol bahwa di ujung dunia sekalipun, masih ada manusia yang bersedia berdiri sendirian agar orang lain bisa pulang dengan selamat.